Dok, lo punya tips yang gue masih susah tidur nih. Lo tahu nggak tips yang alami gitu biar gampang gitu tidurnya? Ada dong Pak, kenapa selalu kebetulan ya? Gue habis baca artikel nih Pak tentang penelitian menarik, khususnya buat orang yang susah tidur kayak lu. Gimana caranya, Dok? Beli aja Pak, selimut yang berat. Selimut yang berat. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di meja konsultasi Project D. Masih dengan slogan kita, nggak penting. Yang penting itu informasinya, kitanya nggak penting teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang suka tidur menggunakan selimut? Tuh, apalagi pas cuaca dingin, pakai AC pula. Paling nikmat nih ya, tidur pakai selimut. Ya nggak sih? Jujur aja teman-teman. Oke. Hari ini ada hal penting yang mau kita bahas mengenai selimut. Emang apa hubungannya, Dok? Selimut sama kesehatan. Sampai batuk gua. Langsung aja kita bahas. Jadi saya sempat baca artikel kemarin. Pada artikel ini dijelaskan mengenai penggunaan selimut yang beratnya berkisar 12% dari berat badan kita. Emang kadang-kadang aneh-aneh ya orang luar negeri meneliti hal seperti ini. But it's okay, mungkin suatu saat akan kepake. Ternyata selimut dengan berat 12% tadi menyebabkan pelepasan melatonin yang lebih tinggi dibandingkan pada penggunaan selimut yang beratnya hanya berkisar 2,4% dari berat tubuh kita. Dan pengukuran melatoninnya dilakukan melalui kelenjar ludah. Alatnya udah nggak kebayang gua kayak apa. Lagi tidur dicek melatoninnya. Dari penelitian ini bisa menyarankan bahwa penggunaan selimut yang lebih berat pada pasien-pasien yang mengalami insomnia akan meningkatkan kualitas tidur ternyata. Mau tahu lebih detailnya mengenai penelitian ini? Yuk tonton video ini sampai kelar. Oke, teman-teman. Jadi penelitian ini melibatkan 26 orang yang dipilih secara volunteer ya. Dengan perbandingan 15 laki-laki dan ada 11 orang perempuan. Oke, peneliti melakukan pemeriksaan selama 2 hari. 1 hari menggunakan selimut yang ringan dan 1 hari laginya menggunakan selimut yang lebih berat, yang 12% tadi dari kondisi dari berat badan. Pada saat tes dilakukan, pencahayaan yang digunakan di ruangan diredupkan dari pukul 9 hingga 11 malam. Dan selimut yang digunakan ini menutupi area kaki, tangan, perut, dan dada. Selimut dipakai selama 8 jam. Dan 1 jam sebelum tidur, selimut sudah mulai dipakai. Gitu penelitiannya, teman-teman. Oke, dan dari pukul 10 sampai dengan 11 malam, dilakukan pemeriksaan melatonin, teman-teman. Setiap 20 menit. Dan dari hasil penelitian didapatkan bahwa kadar melatonin lebih tinggi pada pasien yang menggunakan selimut yang bobotnya lebih berat. Selain itu, ternyata pada penelitian ini juga turut dilakukan pemeriksaan hormon kortisol. Udah pernah dibahas kan, hormon kortisol? Di mana kadar hormon kortisol ini tidak mengalami peningkatan. Baik pada yang menggunakan selimut yang ringan ataupun yang menggunakan selimut yang berat. Kenapa ya mereka bisa mikir gitu? Apakah selimut berat bikin stres jadi kortisol terpicu? Ada asumsi seperti itu. Ya, tapi kenyataannya tidak ya. Dari hasil yang didapatkan dari penelitian ini sebenarnya bisa keluar sebuah anjuran khususnya pada pasien-pasien yang mengalami insomnia itu bisa menggunakan selimut yang lebih berat. Mungkin bisa juga dipakai sebagai acuan berat selimutnya berkisar 12% dari berat badan tubuh. Ya kalau bisa sih, cuman kayaknya agak ribet ya kalau ngukur-ngukur gitu. Tapi ya inilah penelitian yang dilakukan dan begitulah hasilnya. Dan sebagai informasi tambahan, penggunaan hasil penelitian ini juga bagus untuk anak-anak yang mengalami ADHD. Karena melatonin ini memiliki dampak yang baik khususnya buat anak-anak yang mengalami ADHD. Selain buat anak ADHD, bisa juga diaplikasikan pada orang-orang
dengan kelompok umur yang memasuki usia lansia. Karena pada usia lansia, produktivitas melatoninnya biasanya semakin berkurang, teman-teman. Ya, walaupun sebenarnya di penelitian ini ada beberapa komponen yang nggak diceritain juga ya. Kayak suhu ruangannya saat tidur seperti apa, usia pasien yang diperiksa berapa, dan lain sebagainya. Tapi menurut gua, dari penelitian ini bisa tetap jadi informasi yang bagus ya teman-teman. Kadang gua nggak habis pikir, kayak tadi gua bilang ya, pakai selimut aja kok sampai diteliti. Tapi ya ternyata setelah diteliti, dicek, ya begitulah hasil dan manfaatnya. Oke, buat video hari ini kayaknya cukup sekian ya teman-teman. Semoga penelitian yang menarik tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau suka video ini bisa di like dan juga bisa di share ke kakek-kakek, ke nenek, ke om, ke tante, ke teman-teman, ke semuanya. Silahkan mau di share ke siapa aja juga boleh. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini. Dan kalau nggak mau ketinggalan, nyalain loncengnya. Oke. Terakhir, kalau mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau mau menyanggah, kasih masukan, it's okay, bisa tulis di kolom komentar juga. Oke, video hari ini cukup sekian teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.